Perkenalkan, nama saya Anggur dari Prodi Ilmu Administrasi Negara UPBJJ Jakarta. Di sini saya akan menjawab tugas 1 dari sesi 3 tutorial online. Yang pertama, tem pada kata terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam tem tersebut, sertakan juga contohnya. Tem dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah berdasarkan konotasi, berdasarkan denotasi, dan berdasarkan predikamen. Yang pertama berdasarkan konotasi, tem dibedakan atas tem konkret dan tem abstrak. Di samping itu, keduanya berada dalam lingkungan hakikat dan ada yang berada dalam lingkungan sifat. Satu, hakikat konkret, yaitu menunjuk ke hal-halnya suatu kenyataan yang berkualitas dan bereksistensi. Yang kedua, hakikat abstrak, yaitu menyatakan suatu kualitas yang tidak bereksistensi atau tidak ada dalam ruang dan waktu. Yang ketiga, sifat konkret, yaitu menunjuk pensifatannya suatu kenyataan yang berkualitas dan bereksistensi. Nomor 4, sifat abstrak, yaitu menyatakan pensifatan yang terlepas dari eksistensi atau tidak ada dalam ruang dan waktu. Yang kedua, tem berdasarkan denotasi, dapat dibedakan tem umum dan tem khusus. Tem umum dibedakan atas 2 macam, yaitu universal, yang berarti sifat umum yang berlaku di dalamnya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Yang kedua, tem kolektif, yaitu sifat umum yang berlaku di dalamnya menunjuk suatu kelompok tertentu sebagai kesatuan. Tem khusus dibedakan atas 2 macam, seperti partikular dan singular. Yang pertama partikular, yaitu sifat khusus yang berlaku hanya menunjuk sebagai bidang tertentu. Yang kedua singular, yaitu sifat khusus hanya menunjuk pada suatu hal atau suatu himpunan yang mempunyai hanya satu anggota. Yang ketiga adalah tem berdasarkan predikamen. Predikamen yang dimaksud ialah beradanya sesuatu. Tem yang paling luas adalah tem ada atau tem yang ada. Tem ada selanjutnya dibagi dalam 2 macam, yaitu ada yang tidak terbatas dan ada yang terbatas. Sesuatu yang ada pasti ada unsur hakikat dan unsur sifat untuk menurut filsafat dinyatakan secara singkat. Sesuatu yang ada pasti ada unsur hakikat dan unsur sifat menurut filsafat dinyatakan secara singkat terdiri atas substansi dan aksidensia. Substansi adalah hakikat sesuatu yang ada yang terdapat di dalam diri sendiri sebagai pendukung sifat-sifat. Aksidensia merupakan kumpulan sifat zat yang ada 9 sifat, yaitu kuantitas, kualitas, aksi, pasti, relasi, ruang, waktu, posisi, dan keadaan. Selanjutnya beberapa contoh dari tem. Yang pertama, tem umum. Tem umum yaitu dapat mencakup keseluruhan hal-hal yang dibentuk tiada terkecualinya. Tem umum ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu sebagai berikut. 1, universal. Universal sifat umum yang berlaku di dalamnya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Misalnya organisme manusia, kemanusiaan, mahasiswa, persatuan hewan. Yang kedua, kolektif. Kolektif adalah sifat umum yang berlaku di dalamnya menunjuk suatu kompleks tertentu sebagai kesatuan. Misalnya rakyat Indonesia, rakyat Cina, persatuan Indonesia, mahasiswa UGM, mahasiswa Indonesia. Yang kedua, contoh tem khusus, yaitu hanya menunjuk sebagian dari keseluruhan, sekurang-kurangnya satu bagian atau satu hal. Tem khusus ini juga dibedakan antara 2 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah partikular. Sifat khusus yang berlaku di dalamnya hanya menunjuk sebagian tidak tertentu dari suatu keseluruhan. Misalnya manusia, ada mahasiswa, sebagian yang dapat hidup di air, beberapa pejabat pemerintah. Khusus partikular disebut dengan eksistensial. Yang ketiga adalah tem singular. Sifat khusus yang berlaku di dalamnya hanya menunjuk satu hal atau suatu himpunan yang mempunyai hanya satu anggota. Misalnya Presiden pertama Republik Indonesia, seorang proklamator yang menjadi presiden. Khusus singular sering juga disebut dengan individual. Nomor 2 adalah jelas dan berikan contoh bentuk sesat pikir bagaimana agar terhindar dari logical fallacy. Sesat pikir adalah keliruan dalam penerapan berupa pembuatan kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah karena melanggar kaidah-kaidah logika, maupun berupa perbincangan yang bercorak, menyesatkan karena sengaja atau tidak sengaja memasukkan hal-hal yang membuat kesimpulan tidak sah. Sesat pikir formal Sesat pikir formal yaitu kekeliruan penalaran berdasarkan bentuk atau sering disebut sesat pikir menurut logika, logical fallacies. Contohnya, AI dan modul adalah sumber belajar mahasiswa fisip menggunakan AI untuk belajar. Artinya, modul bukan sumber belajar. Pengumpulan dari perbincangan tersebut meragukan. Kesimpulannya yang menetapkan salah satu bagian ini sering dilakukan banyak orang karena bagian kesimpulannya mengingkari. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.